Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali di kesempatan hari ini kita boleh berjumpa kembali melalui channel YouTube kami. Dengan hati yang rindu kami mau berbagi kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada tentang kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita di sepanjang hari ini, yang diambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 56a. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 56a. Bacaan ini Bapak Ibu Saudara adalah bacaan untuk ibadah Jumat Agung dengan tema Tabir Bait Suci Terbelah Dua. Tetapi juga bacaan ini nantinya dua ayat 46 sampai 47 akan menjadi bacaan dalam ibadah perjamuan kudus dengan tema Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Karena itu saat ini mari kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur karena anugerah keselamatan yang Engkau kerjakan membuat kami yang seharusnya binasa, kami diselamatkan, kami ditebus oleh darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah Tuhan yang melayakkan kami orang-orang berdosa ini. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan buat bagi kami. Kami bersyukur punya Allah yang hidup. Kami bersyukur karena kami mengenal kasih melalui Engkau yang memberi kami teladan yang sempurna. Karena itu terima kasih Tuhan. Waktu ini, di hari Jumat Agung ini, kami mau baca dan dengar firman. Kami merendahkan hati kami di hadapan salib-Mu Tuhan. Kami minta anugerah hikmat daripada Tuhan, sehingga kami boleh berkata-kata, kami boleh menyampaikan firman, kami boleh mendengar firman dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dan nama Tuhan yang dipuji dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat Jumat Agung untuk semua yang ada dan boleh merayakan bersama di hari ini. Sebelum bersiap ke gereja, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat terlebih dahulu bacaan ini. Saya akan bacakan satu ayat saja di saat ini, yaitu ayat 45. Lukas 23 ayat 45. Sebab matahari tidak bersinar, tabir bait suci terkoyak menjadi dua. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita baca kitab Lukas maka kita kembali diingatkan bicara tentang bagaimana tulisan seorang dokter Lukas yang ditujukan kepada Theophilus. Kami sudah banyak membahas mengenai penggunaan nama ini, mengenai latar belakang kitab Lukas, sehingga di kesempatan kali ini kita tidak akan bicara itu lagi. Kita lebih akan melihat pada dua tema kita di hari ini, yaitu tabir bait suci terbelah dua dan perkataan Yesus, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dari ayat 46 sampai pada ayat yang ke-47. Pengakuan orang bahwa sungguh orang ini orang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jujur saja sampai hari ini dalam kemanusiaan kita yang penuh dengan daging, keterbatasan pikiran kita yang lemah, terbatas, tidak berpengetahuan ini dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dalam keberdosaan saya sungguh berpikir bahwa kok bisa ya Allah mau datang ke dalam dunia. Sehingga ketika merenungkan hal ini dan mengetahui bahwa Alkitab menyatakan kebenarannya, ini merupakan sesuatu yang sungguh luar biasa bagi saya. Sehingga penghayatan akan Jumat Agung bukan cuma sekedar sebatas sebuah perayaan biasa saja. Allah di tempat maha tinggi datang ke dunia mau jadi sama dengan manusia. Dia memilih
hukuman, penderitaan yang seharusnya ditimpakan kepada manusia karena dosa manusia itu ditimpakan kepadanya. Bukankah itu begitu menyakitkan? Kalau melihat dunia ini, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, memang sangat mudah. Namun mengasihi sekalipun tidak dikasihi, membenci orang yang membenci kita, tetapi kita memilih mengasihi dia, apalagi memilih untuk mendoakan mereka yang berbuat jahat kepada kita. Bagi saya ini bukan perkara yang mudah. Kemanusiaan dalam daging kita ingin sekali balas, tetapi toh yang Yesus pilih adalah sampai pada kisah ini dia melewati pengadilan agama, pengadilan menurut hukum, dan dia pun akhirnya dua tema kita hari ini, Yesus mati dan Yesus dikuburkan. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pendengar YouTube yang sangat kami kasihi di dalam Tuhan, Jumat Agung yang kita rayakan dan hayati bersama di hari ini bukan hanya sekedar sebuah perayaan hari raya gereja biasa. Momen ini bukan sekedar ritual tahunan, kegiatan ibadah tahunan. Tapi lebih dari semua itu, Jumat Agung mengingatkan kepada kita semua fakta sejarah, kebenaran bahwa Allah yang maha tinggi mau jadi sama dengan manusia. Dia Allah di tempat yang maha tinggi, dia datang dalam rupa seorang bayi manusia yang lahir di kandang binatang pula. Allah itu mau memiliki rencana besar dalam kasih-Nya kepada kita. Sehingga skenario yang Allah buat tidak dapat dipikirkan, tidak masuk akal dalam pemikiran manusia. Rencana Allah bagi manusia ini bukan perkara sederhana yang dapat kita pahami karena kita tidak bisa membayangkan saja begitu sulit ada kasih yang begitu luar biasa dari seorang pencipta kepada kita manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita di saat ini melihat bahwa teks kita yang kita baca Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 56a, setidaknya bagi saya memberi kita dua hal untuk dapat kita pelajari. Yang pertama, sesuai dengan bacaan di Jumat Agung ya, tabir bait suci itu terbelah dua. Bapak Ibu Saudara, ayat 45 yang saya bacakan tadi pakai kata tabir. Di belakang saya ini ada pampelet, orang bilang ya. Jadi tirai, tetapi juga menunjuk pada sebuah tirai yang tebal. Nah, yang disebut tabir adalah penutup yang memisahkan antara tempat kudus, ada tabir di tengahnya, dengan tempat maha kudus di dalam bait suci. Saat manusia, kita yang berdosa ini, kita tahu bahwa imam saja dalam perjanjian lama yang dapat masuk ke dalam tempat maha kudus untuk membawa kurban permohonan pengampunan dosa dari orang-orang yang berdosa. Hanya imam yang bisa masuk ke ruang maha kudus dan membawa persembahan, menyatakan persembahan, tapi juga menyatakan doa ibadah daripada umat Tuhan. Maka tabir ini menunjukkan bahwa ada pemisahan antara orang berdosa dengan Allah. Namun kini kita membaca bahwa tabir itu di ayat 45 terkoyak menjadi dua. Itu dalam Alkitab terjemahan baru kedua yang saya baca. Tabir itu terbelah dua, dirobek. Artinya adalah peristiwa kematian Yesus telah membuat tidak ada lagi pemisahan. Sehingga kita manusia yang berdosa ini, kita boleh datang kepada Allah, menyatakan pengakuan kita, menyatakan ibadah kita, membawa persembahan kita. Tentunya
Allah mau kita membawa dan melakukannya dengan hati yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekali lagi penyataan yang disaksikan dalam kitab Lukas, dalam Alkitab Terjemahan Baru 2, di sini tabir bait suci terkoyak menjadi dua. Ini mengingatkan kita semua sebagai gereja hari ini dan di tempat ini bahwa tidak ada lagi penghalang antara kita umat Tuhan dengan Allah itu sendiri. Ini pesan yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara di ayat 46 ya. Kalau kita baca di sini di terjemahan 2, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, saya mau jelaskan ini dalam dua hal penting ya. Pertama, sapaan Bapa yang digunakan oleh Yesus. Ini benar menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah yang menjadi manusia. Dia memanggil Bapa dan menyampaikan isi hatinya dalam ketaatan kepada Bapa. Ini bukan teriakan kesedihan. Ini bukan tanda ketakutan Yesus, namun tanda penyerahan diri dalam ketaatan. Mari Bapak Ibu Saudara kita ingat bahwa kata ini kalau dalam kitab-kitab lainnya juga diikuti dengan kata sudah selesai. Kita mengenal ya ada 7 perkataan salib. Sekali lagi diikuti dengan kata sudah selesai. Ini menyatakan bahwa manusia berdosa. Sehingga ketika Allah Sang Juru Selamat itu datang, dia mati untuk manusia, menggantikan hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada manusia, maka sudah selesai yang dikatakan Yesus berarti dosamu masa lalu sudah diampuni. Original sin yang kita wariskan dari Adam diampuni. Tetapi juga dosa tindakan yang kita lakukan dari sejak kita ada di dunia ini ya tentunya. Sampai dosa kita hari ini bahkan sudah selesai, ini kasih tunjung pada orang bahwa sampai dosa masa depan pun itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus sehingga pengorbanannya itu terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, maka bukankah di sini kita tahu dan kita melihat kematian Yesus ini memberi satu harapan kepada orang percaya yang masih bisa saja mungkin di hari besok melakukan dosa. Tetapi selalu ada tempat kita untuk kembali dan menyatakan permohonan kita. Yang sekali lagi kita dapat langsung berdoa minta ampun ke Tuhan tanpa perlu bawa kurban. Karena Yesus telah menjadi kurban satu kali untuk selama-lamanya. Kalau dulu orang harus bawa anak domba. Kalau dulu orang harus bawa burung tekukur. Kalau dulu orang harus bawa tepung untuk dapat menyatakan pengakuan dosa, bukankah sekarang ketika anak domba Allah itu telah dibawa, telah menerima hukuman dengan cara disalibkan, sebuah penghukuman yang begitu memalukan, sebuah penghukuman yang begitu kejam, maka kita hari ini tahu bahwa dosa-dosa kita diampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hal kedua, ini isi perkataan Yesus. Ya, kita boleh lihat di ayat 46. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Mari kita lihat kuserahkan nyawaku. Di sini Bapak Ibu Saudara, ini menjawab berbagai polemik ketika orang-orang mempertanyakan. Jika Yesus itu adalah Allah yang datang ke dunia, sudah pasti dia tidak merasakan sakit karena dia adalah Allah itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, perkataan nyawa ini kembali menunjukkan kepada kita bahwa Yesus yang adalah Allah sejati itu, dia juga adalah manusia sejati. Dia memiliki tubuh, jiwa atau roh. Jelas saja bahwa ketika membaca bagian ini, kita kembali punya jawaban yang pasti. Yesus adalah manusia sejati. Ketika cambuk para tentara Romawi mengenai badannya, dagingnya pun ikut keluar. Dia punya tubuh, darahnya keluar. Bahkan di sini dia katakan, ke dalam tanganmu
kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sekali lagi dia melakukan semuanya dalam kemanusiaannya. Sehingga ketika dicambuk orang, jangankan cambuk, ya. Orang cuma tak iri sadiki saki luar biasa. Tapi dia dicambuk, dia dipakaikan mahkota duri, dia pun diseret, harus pikul salib sampai kemudian kaki dan tangannya dipakukan dan dia disalibkan, dia mati. Ini membuktikan bahwa dia adalah manusia sejati, seperti orang yang merasa sakit ketika diperlakukan demikian, bukan? Tetapi juga Bapak Ibu Saudara, ini menunjuk kepada kita bahwa pengakuan Yesus bahwa Allah sajalah yang adalah pemilik seluruh kehidupan manusia. Sehingga pernyataannya, kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu Saudara, Jumat Agung atau kematian Yesus menyatakan kepada kita bagaimana ia ditangkap selayaknya penjahat. Dia diseret, dia dihina, dia diolok-olok, bahkan dia ditinju. Dia dicambuk, dia diludahi, dia dipertontonkan sebagai bahan olok-olokan di depan banyak orang, termasuk di sepanjang jalan menuju Golgota. Dia dianggap tidak lebih baik daripada Barabas. Ketika mereka dipertontonkan, pilih siapa? Yesus yang disebut Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Orang lebih pilih Yesus Barabas yang dilepaskan daripada dia. Dia disalibkan sebagai tanda penghinaan. Bahkan di kepalanya dipakaikan tulisan, inilah Raja orang Yahudi. Sebuah penghinaan. Ini dia yang mengaku Raja orang Yahudi. Yang orang Yahudi sendiri yang salibkan pada dia. Dia dipakaikan mahkota duri, padahal mahkota adalah tanda kebanggaan. Orang pakai mahkota jadi Miss Universe, juara berarti. Orang pakai mahkota raja, berarti ratu yang tentunya dibangga-banggakan, dihormati. Tetapi dia dipakaikan mahkota yang terbuat dari duri yang menusuk kepalanya, mengeluarkan darah, membawa kesakitan, bukan juga kesakitan, tetapi membawa sakit yang luar biasa yang meneteskan darah sampai ke bagian wajah. Setelah ditampar, diludahi, dan begitu banyak hal yang harus diterima. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini tanda penghinaan yang harus dia tanggung karena kita semua? Bapak Ibu Saudara, dalam pandangan dunia, Yesus mengakhiri kehidupannya kurang lebih 33 tahun di dunia dengan tidak baik, begitu memalukan. Disalibkan artinya kepala tidak sampai langit, artinya ditolak oleh langit. Kaki tidak injak bumi, artinya ditolak oleh bumi. Sehingga seakan-akan bahwa penghukuman yang paling jahat yang ditujukan kepada para penyamun di kanan kiri, bahkan orang-orang yang sekelas kakap dalam kejahatan, itu ditujukan kepada Yesus. Tetapi hari ini salib yang tanda kehinaan itu dengan bangga dapat kita taruh di gereja, kita pakai. Bahkan ketika melihat simbol salib, kita akan melihatnya dengan penuh hormat kepada Bapa yang mau datang ke dunia menanggung penderitaan kematian itu karena kita. Ketika melihat salib, kita diingatkan bahwa Yesus Kristus pernah datang. Dia telah datang dan dia telah menyatakan kasih-Nya yang besar. Ketika merayakan Jumat Agung kematian Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa kita manusia berdosa, tetapi kita ditebus oleh kasih karunia-Nya. Yesus menyerahkan dirinya. Ini menunjukkan kemahakuasaannya. Dia tahu dan dia mengerti bagaimana rencana dan misi Bapa. Karena itu dia menyerahkan nyawanya saat segala sesuatunya telah terselesaikan sebagaimana misi Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kematian Yesus menunjukkan bahwa semua penderitaan, semua keluh kesah, pergumulan, duka cita, kepedihan, kerakusan, nafsu jahat dan dengki, semua marah, ketidakadilan, semuanya sudah selesai, semua sudah ditanggungnya.
Maka yang kita butuhkan adalah saat ini datang kepada Tuhan Yesus, memandang salibnya, dan kemudian menanggalkan kehidupan kita yang membuat kita jauh dari rencananya. Itulah respon tanda syukur kita, syukur sukacita kita. Orang-orang berdosa yang telah diselamatkan ini tanpa bersyukur, tanpa berespon demikian, tanpa melakukan hal yang baik bagi saya, kehidupan kita terlalu memalukan. Ketika kita menerima anugerah sebegitu besar ini, kemudian kita tidak mau meresponnya dengan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Tidak mudah memang ya, dalam praktik kehidupan setiap hari, ketika mengasihi orang yang nyendak bikin enak buat orang. Apalagi harus mendoakan mereka. Rasanya tidak ada waktu. Tidak mudah melupakan kata-kata orang yang menyakiti, duka atau sakit yang orang buat dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita ingat, Yesus sudah menanggungnya. Sebagai manusia, semua penderitaan dan pergumulan itu sudah ditanggung oleh Yesus. Dia sudah mati agar supaya kita punya hubungan dengan Allah. Supaya kita yang semula dipisahkan oleh tabir ini boleh datang menghadap Allah. Tapi kenapa begitu banyak orang yang sungkan, malas, tidak mau datang kepada Tuhan? Itu gereja terbuka, untuk gerejanya datang bersekutu. Ini tugas panggilan kita, ajak sampai keluarga hari ini, ibadah Jumat Agung. Biar kesaksian Alkitab yang kita baca, biar berita salib ini membawa perubahan kepada kita semua. Jika Allah mau mengampuni kita, mengapa kita masih menyimpan akar pahit? Jika Allah mau berbelas kasihan kepada kita, mengapa kita tidak mau saling mengasihi satu dengan yang lainnya? Bapak Ibu Saudara, mari bergandengan tangan untuk membangun hubungan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena dia cuma sampaikan 2 hal dalam trompet kehidupan. Tok, kasih Tuhan Allah dengan segenap hati, kasihi sesamamu manusia. Akhirnya selamat Jumat Agung sekali lagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus akan terus memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk apa yang Tuhan buat. Ketika Tuhan mau mati dan menanggung setiap hutang dosa yang harusnya kami bayar. Kalau karena perbuatan baik kami diselamatkan, maka tidak ada dari kami yang pantas untuk diselamatkan. Karena kami pun bukan orang yang baik. Kami begitu banyak melakukan salah dan dosa. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa kebenaran yang kami baca adalah sebuah pegangan yang kuat bagi kami. Bahwa keselamatan yang kami miliki semata-mata karena anugerah kasih Tuhan. Maka terima kasih untuk apa yang Engkau buat di kayu salib. Melalui kematian-Mu kami melihat ada suatu harapan bahwa perkataan-Mu adalah kebenaran dan bahwa janji-Mu itu adalah benar adanya. Kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau mau merendahkan diri taat sampai mati menanggung dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk punya hidup yang mau mengasihi, mengampuni, melayani lebih sungguh. Dimanapun kami pergi dan berada. Diberkati kami semua, sehingga di hari Jumat Agung ini kami boleh beribadah bersama dengan keluarga. Bahkan mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Tolonglah setiap aktivitas kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekali lagi atas nama pribadi bersama juga dengan keluarga besar, kami mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada persiapkan waktu terbaik untuk beribadah Jumat Agung. Yang sudah menjadi siri jemaat, silakan untuk mengambil bagian dalam perjamuan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Mari untuk dapat menghayati bersama, tapi juga memaknai hari ini dalam syukur sukacita kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati. Sampai baku dapat ulang di video kami berikutnya.